Ini cute banget sih, tuh bungkusnya itu dia ada kotaknya kayak gini dan ada motif-motifnya gitu kotaknya, dan dia ada talinya tuh kayak gini. Ini cute banget menurut aku. Aku belum pernah sih nemuin tas yang packagingnya tuh imut banget kayak gini. Ini mari kita buka. Hai, selamat datang. Terima kasih sudah klik video ini ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung diklik aja tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan sama video review aku yang lainnya. Kalau tombol subscribe-nya udah diklik, terima kasih banyak dan kita langsung aja ke video barang yang pertama. Oke, sesuai sama judulnya, aku hari ini mau ngebahas soal tas yang aku beli dari Shopee. Nah, tas-tasnya ini itu adalah brand-brand lokal gitu, dan aku beberapa nemuin tas ini tuh dari Instagram juga. Nanti untuk link Instagram dan link Shopee-nya juga bakal aku tulisin di description box. Kali ini tasnya itu ada beberapa yang belum aku buka paketnya, tapi ada juga yang udah aku buka dan aku pakai. Untuk tas pertama yang mau aku review ke kalian, di sini aku ada beberapa tas yang baru, dan di sini juga aku mau mulainya dari tas yang baru aja. Oke, untuk tas pertama yang mau aku review ke kalian, di sini aku ada punya tas brand lokal gitu, dan ini tuh untuk tasnya kayak gini. Dia itu menurut aku bahannya super unik ya, dan dia punya klaim katanya bahannya itu anti air. Brandnya itu adalah abilmaker.id, dan ini tuh adalah original lokal brand. Nah, itu dia. Untuk detail tasnya itu kayak gini, jadi di bagian depannya itu dia ada labelnya gitu, dan ini tuh dijahit tepinya tuh rapi banget menurut aku tuh. Dan ini untuk detail dari bahan tasnya, ini tuh bukan dari kulit, bukan kulit sintetis, dia juga bukan dari kanvas. Di depan itu dia ada kompartemen kecil dan dia ada kancing di depan sini. Untuk kancingnya kayak gini tuh, dia ada dua di sisi kiri dan kanan, dan di bagian dalamnya itu dia ada resletingnya juga. Ini dia, kayaknya lagi ngetren banget juga sih ya resletingnya kayak gini. Dan untuk kepala resletingnya juga dia itu yang kayak gini, jadi nggak susah kalau misalnya kita mau buka resletingnya. Untuk ukuran resletingnya dia agak kecil gini, tapi untuk bagian dalamnya itu dia kapasitasnya lumayan gede tuh, seukuran gini. Terus dia itu kompartemennya ada furingnya, dan furingnya itu warnanya oranye kayak gini. Ini untuk bagian depan, dan untuk kompartemen utamanya itu dia ada di bagian atas ini untuk resletingnya. Terus di kompartemen utamanya juga dia furingnya warna oranye kayak gini. Kalau misalnya kalian males gitu ya bawa dompet dan pengennya udahlah di tas aja, kalian bisa simpan kartu kalian biar nggak kececer di sini, karena ini ada slot-slotnya. Dan di sini juga ada slot jaring-jaring gitu yang bisa kalian gunain untuk kayak simpan nota-nota gitu ya, atau slip gaji atau apalah gitu ya, biar nggak kececer juga di sini dan biar nggak hilang. Ini untuk kualitasnya bagus banget sih menurut aku ya. Ini produk lokal yang nggak kalah sama produk-produk high-end yang di luar gitu, yang produk yang ada di mall gitu, karena ini tuh bagus banget menurut aku. Untuk tas ini tuh ukurannya 20 x 15 x 7 cm, zipper waterproof, dan juga ada earphone hole access. Nah, earphone hole accessnya itu ada di sini, ada di samping. Nah, ini talinya itu dia ada gabungan gitu ya, antara tali nilon kayak gini yang bahannya kayak nilon gini, dan ada juga yang bahannya sama kayak bahan yang dipakai untuk bagian tasnya. Ini untuk talinya bisa di-adjust ya, jadi untuk pengaturnya itu ada dua, ada di kiri dan kanan. Dan untuk pengaitnya itu dia bentuknya gini. Ini lucu sih, unik banget, aku belum pernah ngelihat pengait yang kayak gini tuh. Ini tasnya unisex gitu, jadi bisa digunain untuk cowok dan cewek, karena dia modelnya juga nggak berisik, jadi misalnya cowok-cowok mau pakai juga bisa. Dan harganya murah banget dengan kualitas kayak gini. Ini tuh tasnya cuman harganya 59.000 aja. Dan buat kalian yang mau tas ini juga, kalian langsung cek aja, linknya ada di description box aku. Oke, untuk yang tas kedua ini aku ada beli dari toko hzonlinestore.com. Kita buka aja langsung paketnya. Ini untuk produknya. Untuk tasnya itu aku beli ada tas kayak gini ya, dia transparan gitu dan warnanya ungu. Di sini dia ada labelnya HZ gitu, dan ada tagnya juga, mereknya sama, HZ juga. Dan dia itu punya dua strap yang bisa kalian gonta-ganti gitu, kalian bisa gantian pakainya atau kalian bisa barengin aja kayak gini. Tuh, ada yang dari rantai gitu, tapi ini rantainya itu dari plastik gitu ya, bukan yang dari beneran dari besi gitu, bukan. Jadi ini ringan. Strap yang kedua itu dia bahannya sama ya, transparan gitu, sama kayak tasnya. Untuk dimensi dari tas ini tuh dia bilang ukurannya di 25 cm x 10 cm x 5 cm, dan untuk materialnya itu dia PVC 0,0
0,4 mm gitu. Dia juga punya beberapa pilihan warna, ada putih transparan gitu, ada hitam, ada purple kayak gini, dan ada smoky. Untuk yang smoky-nya itu dia warnanya lebih ke coklat gitu sih ya, coklat gelap gitu. Dan menurut aku ini tuh kualitas dari bahan dan jahitannya dia rapi banget. Ini bahannya dia yang tebal punya, bukan yang mika tipis gitu. Ini tuh mikanya tebal. Terus untuk jahitannya juga menurut aku ini rapih banget. Ini ukuran resletingnya gede banget. Itu dia resletingnya ya kakak. Dan untuk pengaitnya itu dia kayak gini ya, warnanya hitam. Untuk resletingnya tuh gampang dibuka, dan tasnya itu dikirim pakai ada pengamannya kayak gini, ada plastiknya gitu. Jadi tasnya tuh nggak bakal apa ya, kayak penyok-penyok gitu atau ketekuk-ketekuk. Dan di bagian dalamnya itu kita dapat ada kartu ucapan terima kasih. Nah, dan juga ada stiker dari Hazesak. Dan ini tuh menurut aku kualitasnya udah bagus banget ya. Kalau misalnya kalian lagi cari tas-tas shoulder tas gitu yang bisa kalian pakai di punggung gitu ya, di pundak gitu, kalian bisa cobain pakai tas ini karena ini kualitasnya menurut aku super bagus banget sih. Untuk tasnya ini aku beli di harga 69 ribuan gitu. Itu dia untuk tas yang kedua. Kita langsung ke tas yang ketiga. Oke, tas yang ketiga itu dikirimnya pakai box gitu ya, ada kotaknya kayak gini. Ini lucu sih, dan kita langsung buka aja untuk paket yang ketiga. Ini tuh tas brand lokal juga ya, semua pokoknya tas brand lokal gitu. Dan ini tuh yang paling lucu menurut aku untuk packagingnya. Tada, ini dia. Wah, lucu banget. Acu banget cu. Dia ada pinnya gitu, ada 2 pin gitu. Tuh kita dapat free pin, dan ini untuk tasnya. Ini lucu banget sih menurut aku. Aku bakal ngebahas dari bahannya. Jadi ini tuh bahannya dari kayak cotton drill gitu. Dia itu nggak pakai resleting tapi pakai kancing gitu. Ada kancing satu di bagian tengah, dan di bagian sampingnya itu dia ada labelnya. Itu dia labelnya. Biasanya kalau tas kan labelnya ada di tengah gitu ya, di depan tengah, tapi kalau dia adanya di pinggir, di bagian sini. Dan untuk talinya itu tali nilon yang menurut aku ini kualitasnya juga tali nilonnya bagus, tebel gitu, nggak yang tipis, dan ada pengaturnya juga. Dan ini dari plastik, dan ada furingnya. Ini untuk furingnya, dan furingnya itu bahannya kayak bukan yang loose bag, jadi ini nggak akan berudul gitu. Dan untuk size-nya itu dia 18 kali 21 cm, jadi tingginya 21 gitu, dan lebarnya 18. Kita dapat 2 pin gratis. Dan di sini juga aku mau cobain pasangin, karena ini pinnya itu dia belakangnya gini ya. Ini bisa kalian gunain juga kalau misalnya mau dihijab gitu. Tuh contohnya kayak gini kalau misalnya pinnya udah dipakai. Dan kalau misalnya kalian mau pindah-pindahin juga gampang. Ini adalah produk lokal dari Klaten, dan harganya itu cuma 40 ribuan aja. Dan ini kualitasnya menurut aku bagus banget. Oke, kita lanjut aja ke barang yang selanjutnya. Oke, untuk tas yang selanjutnya ini udah aku pakai ya tasnya, dan menurut aku ini tasnya bagus banget, makanya aku rekomendasiin untuk kalian. Ini untuk tasnya, dia punya bahannya itu dari kulit sintetis gitu, dan dia nggak yang kaku, dia agak lemes gitu, dan dia ada tagnya. Di sini tuh ada brandnya Flicka. Jadi kalau dipakai itu dia akan kayak gini. Dia punya 3 kompartemen. Untuk kompartemen yang pertama itu di bagian depan gitu, dia nggak ada resletingnya, kayak gini doang, dan nggak ada furingnya. Terus untuk resletingnya menurut aku ini kualitasnya juga bagus nih. Kepala resletingnya dia panjang gitu, kayak gini. Untuk bagian dalamnya tuh dia nggak ada furingnya kayak gini, tapi bagian dalamnya tuh dia rapih gitu. Untuk yang bagian dalam juga dia nggak ada resletingnya ya, sama kayak yang bagian depan gitu. Dan untuk talinya juga dia itu bisa diatur panjang pendek kayak gini. Bahan talinya juga sama ya kayak bahan tasnya. Ini untuk kualitas dari pengaitnya juga kayak gini. Tuh, ini pengaitnya bagus sih. Selama ini aku pakai, dan pengaitnya itu dia awet banget, nggak luntur gitu ya untuk besinya. Dan ini juga nggak ada jahitan yang lepas atau apa namanya kayak terkelupas gitu juga nggak ada. Cuman ini memang bahannya agak mengkerut gitu ya, karena aku nyimpannya nggak bener. Harusnya kalau misalnya tas-tas yang bahannya kayak gini tuh saat disimpan aku masukin koran bekas gitu ya, biar dia nggak mengkerut kayak gini. Oke, dan tas ini tuh aku beli di harga 65.000 aja. Kalian bisa langsung cek aja di tokonya, karena linknya udah aku tulisin di description box aku. Untuk tas yang selanjutnya aku ada beli 2 tas dari toko yang sama, dan untuk tasnya itu aku beli dari Shopee, dan nama tokonya Tonga Bag. Nanti aku tulisin aja di videonya untuk nama tokonya. Untuk tas yang pertama itu ini motifnya itu dia etnik gitu ya, dan ukurannya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Menurut aku ini cocok aja sih buat kalian gunain sehari-hari. Aku suka beli tas ini karena dia punya bahan yang kanvas gitu ya, kayak baby kanvas gitu. Nih untuk bahannya
bentuknya itu kayak gitu. Terus untuk resletingnya itu kualitasnya bagus banget. Ini tuh tasnya udah aku gunain ya, dan warnanya itu nggak belel sama sekali, warnanya nggak berubah dari pertama kali tasnya datang. Di sini ada labelnya Tonga, dan ini untuk kualitas resletingnya itu dia besar dan gampang banget dibukanya. Dia itu bagian dalamnya ada furingnya, dan furingnya itu bahannya kayak gini ya, dan di bagian dalamnya juga dia ada kompartemen tambahan kecil gitu, dan ini untuk kompartemen utamanya itu dia luas banget. Oke, untuk ukuran dari tas ini tuh dia ada di 25 kali 13 kali 5 cm. Menurut aku ini fit aja gitu, misalnya digunain untuk di depan gitu, dia nggak terlalu bulky gitu, karena dia tuh bahannya nggak yang kaku, tuh bahannya tuh bisa ditekuk-tekuk kayak gini, nggak kaku sama sekali. Terus untuk kualitas dari talinya, dia pakai tali nilon gini dan bisa diatur panjang pendek. Kalau misalnya kalian mau panjangin atau pendekin, dia bisa kalian atur aja tuh. Terus dia itu ada pengaitnya kayak gini, pengaitnya gede banget, dan tas ini tuh udah lumayan lama aku gunain, dan ini tuh awet banget, nggak rusak pengaitnya, dan talinya juga nggak berudul, nggak ada jahitan yang kelepas-kelepas gitu. Dia aku suka banget sih belanja di toko ini. Ini untuk tas yang kedua, dia modelnya sama ya, dia dari pinggang juga, dan ini ukurannya lebih kecil dari yang tadi karena emang ini tuh untuk anak-anak sebenarnya. Ukuran tas ini tuh ada di 25 kali 15 kali 3 cm, jadi ukurannya itu hampir mirip-mirip sama yang pertama tadi ya, cuman dia agak kecil dikit, dan dia punya bahan dari kulit sintetis gitu. Dan untuk resletingnya itu dia bukan yang dari besi gitu, dia resletingnya itu dari kayak plastik gitu ya, tebal kayak gini tuh untuk. Nah, dan dia itu kepala resletingnya ada kayak gininya, jadi gampang kalau misalnya mau dibuka tutup. Dia ada kompartemen utama di bagian atas ini, dan di bagian dalamnya juga dia ada resleting kecil tambahan gitu. Dan bagian dalamnya itu dia ada furingnya ya. Ini ada resleting juga di sini, dan resletingnya itu ukurannya lebih kecil sedikit. Dan ini tuh awet banget sampai sekarang. Gambar-gambarnya itu dia nggak luntur gitu, dia tetap stay gambarnya. Talinya juga dia awet banget, nggak ada yang berudul gitu. Untuk talinya itu dia kayak gini, ada pengaturnya panjang dan pendek. Dan untuk pengaitnya itu dia besar kayak gini. Oke, untuk dua tas ini harganya sama, aku beli di harga 39 ribuan aja. Udah dapet tas yang kualitasnya kayak gini. Untuk tas yang selanjutnya di sini aku ada beli tas yang aku lihat pertama kali dari Instagram. Jadi ini untuk tasnya. Untuk tasnya itu dia tas Sahim mereknya. Di sini ada brandnya. Ini tuh udah lumayan lama ya, dan labelnya itu dia udah ada kotorannya gitu, dan ini karena emang udah lumayan lama. Dan ini adalah model tas yang menurut aku bisa ngewakilin kalian yang nggak mau ribet gitu. Karena ini tuh tasnya multifungsi banget. Kalian nggak perlu masukin dompet atau pouch handphone, karena di tas ini tuh udah ada semua. Di tas ini tuh kita udah dapet 2 strap ya, ada yang pendek kayak gini dan ada yang panjang juga. Terus dia itu pengaitnya dari besi, kepala resletingnya panjang kayak gini, jadi gampang kalau misalnya mau dibuka. Tuh dia cuma ada punya satu resleting aja ya, dan ini adalah bagian dalamnya. Oke, di bagian sini, di sisi sini tuh dia ada slot-slot kartu yang bisa kalian masukin buat kartu-kartu kalian yang banyak. Terus di bagian depannya itu dia ada kayak slot untuk masukin foto kalau misalnya kalian mau masukin foto, karena ini tuh mika gitu, jadi transparan. Dan dia tuh pakai furing ya bagian dalamnya, jadi dia rapi. Terus untuk di bagian sisi satunya lagi dia ada 3 slot pouch handphone. Terus dia punya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kompartemen ya. Strapnya itu ada pengaturnya, kalian bisa panjangin atau pendekin aja kalau misalnya nggak mau terlalu panjang atau nggak mau terlalu pendek. Dan untuk tasnya juga dia bahannya dari kayak kulit juga ya, kayak kulit sintetis gitu. Ini aku lupa harganya berapa karena ini udah lumayan lama. Nanti aku bakal cek lagi harganya dan aku tulisin aja di videonya biar kalian bisa cek sendiri. Dan aku juga bakal ngecek harga terkininya dari toko ini untuk yang modelnya kayak gini ya. Alright, ini untuk tas yang selanjutnya itu dia bahannya dari kanvas dan tebal, dan menurut aku ini simple banget. Tasnya itu ini tuh, dia bahannya dari kanvas. Nah, jadi dia itu bentuknya kayak bucket bag gitu, tinggal kalian serut aja. Nah, yang aku suka dari tas ini tuh dia ukurannya nggak terlalu besar, tapi nggak yang terlalu kecil juga, dan bahannya juga dari kanvas. Jadi menurut aku ini kayak tas-tas jadul gitulah. Ini untuk talinya juga walaupun dia biasa aja ya, nggak bisa dicopot gitu, nggak ada pengaitnya, tapi dia bisa diatur panjang pendek. Di sini tuh ada pengaturnya, dan pengaturnya itu dari plastik, dan ini tuh ringan banget. Nah, untuk ukurannya itu dia di 23 cm kali 20 cm, dan untuk panjang talinya itu kurang lebih dia di 60 cm
Juga dia itu nggak pakai resleting ya, pakainya tali di bagian samping kiri kanan, dan dia itu pakai furing. Tapi ini tuh furingnya menurut aku kurang oke karena dia bahannya itu dari yang kayak gini. Aku biasanya nyebutin bahan furing yang kayak gini tuh douche bag gitu, nggak tahu kalian nyebutnya apa, karena ini tuh bahannya gampang brudul menurut aku dan gampang sobek. Tapi walaupun bagian innernya itu dia dari douche bag kayak gitu, tapi dia punya kualitas bahan yang bagus banget tuh. Bahan kanvasnya dia tebel tapi dia nggak kaku, dan jahitannya itu dia rapih banget tuh. Ini untuk tali samping kiri kanannya ya, itu dia. Aku beli tas ini tuh harganya di 31 ribuan aja, dan aku juga ada beli dompet dari tas ini. Ini dia untuk dompetnya. Untuk dompetnya juga dia bahannya dari kanvas ya, dan aku nggak bakalan ngebahas dompetnya juga di sini karena aku cuman mau ngebahas tasnya. Tapi untuk dompetnya juga dia kualitasnya oke. Untuk tas yang selanjutnya aku ada beli tas dari Instagram, tapi aku ordernya dari websitenya mereka. Untuk tasnya itu kayak gini, kayak tabung gitu. Aku beli tas ini dari Instagram. Nama Instagramnya itu gelis.id. Dia itu motifnya ada kayak tiker gitu ya, ada nah kayak gini tuh, dan dia punya dua resleting kayak gini. Untuk pengaitnya juga dia dari besi, dan ini tuh udah lumayan lama juga ya aku punya tas ini, tapi kualitas besinya itu dia masih bagus, masih stay. Dan di sini tuh dia ada tagnya, ada inisial dari nama toko di huruf G tuh, dan ini ada handles di bagian atasnya kayak gini ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Jadi tuh bisa kalian bawa kayak gini aja, dan bisa juga kalian pakein tali. Nah untuk resletingnya itu dia gampang ya dibukanya kayak gini, dan ini dia untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu dia ada furingnya kayak gini. Furingnya itu bahannya dia dari kayak cotton drill gitu ya, dan ini untuk talinya, untuk tali panjangnya. Bagian dalamnya itu dia nggak ada kompartemen apa-apa, cuman satu doang kayak gini, dan lumayan luas juga ya. Jadi untuk dompet yang ukurannya panjang itu dia muat. Untuk strapnya itu dia bahannya kayak gini tuh, sama kayak tasnya, dan dia bisa diatur panjang pendeknya kayak gini. Aku beli tas ini tuh lagi ada promo gitu ya di tokonya. Jadi mereka tuh punya promo-promo ulang tahun gitu. Jadi kalau misalnya bulan itu kalian lagi ulang tahun, kalian itu bisa dapat potongan diskon 10% gitu, dan kalian juga bisa dapat potongan member baru. Maka ini untuk tasnya kita bakal langsung try on aja tas-tas yang udah aku review tadi, biar kalian bisa lihat untuk ukuran real saat digunainnya itu kayak gimana. Jadi itu dia video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya ngebantu kalian yang saat ini lagi nyari barang kayak gini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa di video aku yang lainnya. Bye-bye.